Selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jalur undangan karena sebentar lagi jalur undangan akan segera dibuka dan prosesnya saat ini sedang berlangsung, di mana setiap sekolah mulai mendata siswa-siswa yang akan eligible. Sementara itu siswa-siswa juga sudah mulai membuat akun masing-masing untuk nantinya didaftarkan pada portal pendaftaran. Teman-teman, selama ini jalur undangan sering dinilai sebagai jalur misterius, jalur langit, jalur untung-untungan, jalur lotre, dan berbagai sebutan lainnya. Tentu saja berbagai sebutan itu saya akan membuktikan bahwa jalur undangan adalah jalur nasib-nasiban, jalur undian, atau jalur yang tidak punya mekanisme tersendiri, tidak punya parameter sendiri, tidak punya tolak ukur untuk meluluskan siswa. Seakan-akan jalur undangan itu adalah yang diundi begitu saja, tidak punya parameter. Tetapi apakah benar demikian? Saya pikir tidak sekonyol itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya masuk jalur undangan. Saya akan membahasnya berdasarkan pengalaman saya dulunya di bimbel, juga saat ini sebagai seorang pengajar, juga bertanya dengan teman-teman. Setidaknya beginilah pengalaman saya yang akan saya jelaskan di sini. Teman-teman, jalur undangan tentu berbeda dengan jalur tulis. Jalur tulis dia lebih selektif, lebih objektif karena langsung menilai kepada kemampuan siswa. Sementara jalur undangan dia tidak langsung objektif menilai siswanya, tetapi usaha objektivitas itu ada. Nah, bagaimana yang pertama mekanisme yang dilakukan oleh panitia untuk menyeleksi siswa, untuk memilah, memilih, kemudian meluluskan siswa? Yang pertama yang dinilai jalur undangan adalah portofolio sekolah itu sendiri. Jadi yang pertama dinilai adalah atap sekolah itu sendiri. Apa pengertian atap sekolah di sini? Pengertian atap sekolah di sini adalah portofolio pencapaian prestasi dari sekolah itu sendiri. Di luar akreditasi. Karena akreditasi adalah tidak sama, walaupun sama-sama A, tetap saja portofolionya berbeda. Nah, apa itu portofolio? Yang pertama misalkan adalah popularitas dari sekolah itu. Popularitas prestasi dari sekolah itu. Prestasi gurunya, prestasi siswanya, keterkenalan sekolahnya, begitu kira-kira yang pertama. Jadi kalau cukup populer, kalau di googling misalnya ada, oh berarti panitia agak percaya, ternyata sekolah itu adalah sekolah yang berkualitas. Kira-kira begitu pintu pertama yang mereka lakukan. Nah, kemudian portofolio lainnya adalah lulusannya, lulusan dari sekolah tersebut. Apakah ada lulusan dari sekolah tersebut yang masuk kepada perguruan tinggi X? Jika kemudian ada, maka perguruan tinggi itu akan melihat apakah lulusan itu berprestasi atau tidak. Jika IP-nya baik, biasanya maka akan diterima di kemudian hari. Jadi katakan misalnya di jurusan X ada sekolah mau diterima dan IP siswa tersebut adalah baik, biasanya tahun berikutnya akan diterima juga. Seperti di sekolah kami di SMA Negeri 1 Dulu Sanggul, 5 tahun berturut-turut selalu menghasilkan siswa ke hukum undip. Kenapa? Ternyata siswa kami di sana berprestasi. Setidaknya IP mereka selalu tinggi, di atas 3,5. Itu adalah sebuah prestasi. Artinya sekolah PTN tersebut sudah menilai bahwasanya untuk jurusan ini sekolah tersebut selalu mampu. Itu yang pertama. Jika IP-nya rendah, maka mungkin Anda harus bertanya, barangkali Anda tidak akan diterima di sana. Nah, bagaimana kalau di jurusan yang baru? Hampir sama, begitu juga syaratnya. Jadi itulah portofolio, keterkenalan, prestasi, serta bagaimana kiprah alumni di PTN tersebut. Nah, setelah dari atap sekolah, setelah dari menilai portofolio sekolah, lalu masuk kepada siswanya. Nah, bagaimana lembaga tes masuk perguruan tinggi atau perguruan tinggi tersebut menilai siswanya? Bagaimana caranya? Yang pertama yang dinilai adalah kita harus bertanya, mana yang paling penting? Nilai atau peringkat? Seringkali orang yang bertanya bahwasanya nilai lebih penting dari peringkat itu sendiri. Tapi agaknya itu bisa keliru. Ada teman saya yang pernah keliru memasukkan nilai lebih tinggi, dibuat nilai peringkat hampir sama nilai peringkat 5 dengan perangkat 35, tetapi ternyata tidak memengaruhi kelulusan. Dari sini kita belajar bahwa yang paling penting adalah peringkat itu sendiri. Artinya begini, di sekolah A yang luar biasa atau katakanlah yang biasa-biasa, ternyata kau adalah peringkat terakhir,
maka PTN tersebut akan mempertimbangkan kelulusanmu walaupun nilaimu baik. Tapi kalau peringkatmu adalah 5 besar ke 5 besar, perguruan tinggi tersebut juga akan mempertimbangkan barangkali kamu cocok di jurusan tersebut. Itu cara untuk menilai subjektivitas atau menilai objektivitas kemampuanmu untuk masuk ke perguruan tersebut. Yang kedua adalah prestasi-prestasi yang kau raih. Ini adalah cara PTN untuk melihat bagaimana kemampuanmu yang real. Prestasi-prestasi itu seperti apa? Olimpiade sains, dalam hal seni, dalam hal debat yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah. Jadi jikalau kamu punya sertifikat itu sudah membuktikan bahwa portofolio dirimu adalah layak menjadi nilai tambah untuk kemudian kau diterima di PTN tersebut. Nah, yang lainnya adalah dilihat dari nilaimu. Akumulasi nilaimu oke, barangkali sama, tetapi peringkat kemudian yang dilihat adalah nilai pendukung yang dibutuhkan ke jurusan yang kau minta. Itu bisa kita lihat dari Permendikbud nomor 345/M tahun 2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Di situ disebutkan berbagai nilai-nilai, berbagai nilai tambah yang harus kau butuhkan untuk dapat diterima di PTN. Katakan misalnya yang pertama kita ambil untuk seni. Mata pelajaran seni untuk IPA, maka yang dilihat sebagai patokan utama adalah nilai seni budaya. Untuk IPS juga adalah nilai seni budaya. Untuk jurusan bahasa juga adalah seni budaya. Kenapa ada jurusan IPA, IPS, dan jurusan bahasa? Karena memang di sekolah ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, ada jurusan bahasa. Itu kalau untuk ilmu humaniora seni. Sejarah juga begitu. Yang dinilai adalah sejarah Indonesia, dan sejarah Indonesia untuk IPA, IPS, dan bahasa. Oke, kita ambil contoh lain untuk kedokteran misalnya. Karena jurusan ini yang selalu populer, itu ada pada nomor 37, ilmu atau sains kedokteran. Mata pelajaran yang dibutuhkan, nilai yang baik yang dibutuhkan di sini adalah, yang fokus utama penilaian adalah biologi dan atau kimia. Jadi kalau kamu mau masuk kedokteran, maka nilai yang perlu kamu perkuat adalah di biologi atau kimia. Itu untuk jurusan IPA. Kalau jurusan IPS, karena memang dari IPS sudah diperbolehkan masuk kedokteran, maka yang dinilai adalah ilmu matematikamu, nilai rapor matematika. Untuk jurusan bahasa juga yang dinilai adalah matematikamu. Jadi perlu kamu perhatikan mata pelajaran penunjang. Jadi jangan fokus kepada semua, tapi lihat pada nilai-nilai atau pada mata pelajaran tertentu yang mendukung kemana jurusanmu. Kita ambil misalkan tentang ilmu atau sains gizi, maka mata pelajaran penunjangnya adalah biologi atau kimia. Kalau di jurusan IPA itu adalah biologi atau kimia. Kalau di jurusan IPS maka matematika dan bahasa. Kita ambil jurusan lain. Misalkan di ilmu atau sains akuntansi, maka nilai penunjang, faktor penentunya adalah salah satunya di ekonomi. Kalau di jurusan IPA yang dinilai adalah ilmu matematikamu, nilai matematikamu. Kalau di IPS adalah nilai ekonomi. Kalau di bahasa adalah matematika. Itulah cara PTN untuk melihat kemampuanmu. Jadi yang pertama dinilai adalah dari sekolahmu, portofolio sekolahmu. Itu jika sekolahmu baik, maka kemungkinan besar siswanya juga baik. Kira-kira begitu. Lalu dari sekolahmu yang baik itu, kau peringkat berapa? Peringkat berapa kau? Berapa nilai yang kau raih? Oke, setelah tahu peringkatmu, setelah tahu sekolahmu bagus, tahu juga peringkatmu, tahu juga berbagai sertifikat yang kau dapat, maka dilihat nilai-nilai penunjang yang kau butuhkan. Itulah cara PTN, itulah pendekatan PTN yang dilakukan untuk memilah siswa yang akan masuk. Teman-teman, selama ini banyak orang yang mengatakan bahwa pilihan kedua adalah selalu tidak diterima. Apakah sebenarnya pilihan kedua tidak diterima? Atau apakah ada PTN yang memblacklist sekolah? Nanti kita akan bahas pada episode berikutnya.